Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat dan sudah siap ya untuk belajar pada perkuliahan kita dalam mata kuliah perencanaan wilayah. Semoga teman-teman sudah dalam kondisi yang fit dan mempersiapkan pertemuan ini dengan membaca materi sebelumnya. Baik, kita mulai dari teman-teman di sini sudah ada yang tahu tidak bahwa sebuah program itu apa saja yang harus dipersiapkan dalam merancang sebuah program? Ya, tentunya perencanaan ya salah satunya teman-teman. Kemudian apa saja sih yang dipertimbangkan dalam merancang sebuah program? Nah, di sini kita akan mengulas tentang pertimbangan kondisi fisik, baik itu fisik wilayah terutama ya dalam konsep pembangunan. Nah, kita mulai dari, wilayah itu mempunyai berbagai, kondisi fisiknya teman-teman. Seperti misalnya ada yang dataran rendah, ada yang dataran tinggi, kemudian juga potensinya dari sebuah wilayah itu berbeda-beda. Nah, khususnya Indonesia ya, itu punya banyak sekali, beragam kondisi fisik wilayah. Tuh, ada daratan, kemudian ada juga lautan dan berbagai macamnya. Nah, keberagaman fiskal wilayah ini tentu akan berimplikasi nih pada aktivitas penduduk di dalamnya. Contohnya apa? Kalau orang di pegunungan biasanya gimana? Ya, sangat erat dengan kegiatan-kegiatan pertanian. Kalau orang di perkotaan biasanya apa? Pekerjaannya banyaknya mungkin pada bidang jasa, seperti itu ya, atau bekerja di perkantoran, seperti itu. Nah, bagaimana lingkungan yang beragam ini ternyata dapat dimanfaatkan oleh penduduknya, dan akan bergantung atau penduduknya setempat itu akan bergantung pada kondisi lingkungan atau kualitas sumber daya manusianya juga berpengaruh dari bagaimana wilayah itu dikelola, seperti itu. Oke, kemudian kita akan, membahas tentang bagaimana yang dimaksud dengan keberagaman bentuk fisik dan, pertama kita akan membahas tentang di dataran tinggi. Topografinya seperti apa? Kalau di dataran tinggi itu biasanya di ketinggian 700 sampai 800 meter di atas permukaan laut, kemudian ciri utama dari wilayah ini beriklim relatif sejuk. Nah, kemudian aktivitas dari masyarakatnya sendiri kalau di dataran tinggi umumnya lebih dominan pada bidang pertanian lahan kering. Misalnya apa? Masyarakat untuk kegiatan ekonominya atau menunjang kebutuhan hidupnya, mereka itu menanam ya, baik itu sayur-sayuran, ada kebun teh, kebun cengkeh, atau mungkin menanam, apa, kentang seperti itu ya, atau buah-buahan dan tanaman hias, seperti itu. Nah, kalau misalkan di dataran tinggi itu contohnya apa? Pegunungan ya. Secara fisik dicirikan dengan tampilan permukaan tanah yang lebih menonjol dibanding dengan, eee, wilayah lainnya, seperti itu. Kemudian, di wilayah pegunungan juga cadangan airnya itu relatif sedikit dengan topografi yang bergelombang. Atau wilayah pegunungan itu umumnya memanfaatkan air dari sumber, seperti itu. Juga, biasanya, daerah pegunungan ini dimanfaatkannya sebagai area perhutanan, kemudian sebagai wilayah perkebunan, seperti itu. Macam-macam contoh dari komoditas yang ditanamnya. Kemudian kalau di daerah rendah sendiri biasanya memiliki ketinggian yang kurang dari 500 meter dari permukaan laut. Kondisi daerahnya juga relatif datar dengan ketersediaan air yang cukup. Lalu apa saja sih aktivitas masyarakat dalam, menunjang ekonominya? Nah, biasanya aktivitasnya di bidang industri, di bidang jasa ya, kemudian juga sarana prasarananya biasanya kalau di dataran rendah itu lebih bagus dibanding daerah-daerah yang biasanya pegunungan sulit jangkau ya, seperti itu. Oke teman-teman,
Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Baik, ada tidak dari teman-teman sendiri, opini mungkin ya, bagaimana, benar tidak sih biasanya atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat antara daerah di dataran tinggi dan dataran rendah itu ternyata memiliki perbedaan? Tuh, baik dari segi preferensi ekonominya atau mungkin preferensi dari segi budayanya, seperti itu. Sehingga kondisi lingkungan itu ternyata mempengaruhi budaya. Baik, terima kasih untuk opini dari teman-teman. Sekian pertemuan kita hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.